warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my YouTube channel. Di video kali ini saya bertujuan untuk memenuhi tugas semester yang telah diberikan. Di video ketiga kali ini adalah untuk mata kuliah manajemen inovatif. Sebelum kita memulai videonya, izinkan saya untuk memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Linda, NIM 12102492 dari kelas 2O Manajemen SDM. Di video ketiga kali ini, saya akan membahas materi tentang human capital modal manusia. Agenda yang pertama yaitu arti penting human capital. Lalu yang kedua, peran human capital. Yang ketiga, transformasi peran divisi SDM. Yang keempat, tingkat kompetensi dalam sistem pengukuran human capital. Yang kelima, perubahan paradigma karyawan. Dan yang keenam adalah mengidentifikasi human capital. Nah, di sini apa sih arti dan pentingnya human capital? Istilah human capital pertama dikemukakan oleh seorang ekonom bernama Theodore Schultz yang berpendapat bahwa peningkatan kesejahteraan pada perusahaan tidak tergantung pada tanah, peralatan, energi, sumber daya, melainkan pada kompetensi pengetahuan dari pegawainya. Kemudian, ia mendeskripsikan posisi human capital sebagai kemampuan sumber daya manusia yang diperoleh melalui investasi pada sumber daya manusia yang mendeskripsikan bahwa human capital terdiri dari 4 hal yaitu yang pertama kemampuan, yang kedua perilaku, yang ketiga usaha, lalu yang keempat yaitu waktu dan semuanya ini dimiliki dan dikendalikan sepenuhnya oleh pegawai. Untuk mendeskripsikan human capital sebagai kombinasi dari keempat faktor tersebut sebagai berikut. Yang pertama, karakteristik atau sifat yang dibawa pada pekerjaan, misal inteligensi, energi, sikap positif, keandalan, komitmen. Yang kedua, kemampuan seseorang untuk belajar, yaitu kecerdasan, imajinasi, kreativitas, dan bakat. Yang ketiga yaitu motivasi untuk berbagi informasi dan pengetahuan, yaitu semangat tim dan orientasi tujuan. Lalu materi selanjutnya adalah peran human capital sebagai kunci keunggulan organisasi. Kunci keunggulan organisasi terdiri dari 3 kelompok utama dari aset perusahaan yaitu aset finansial. Misalnya, uang tunai dan surat berharga, aset disebut financial capital. Lalu aset fisik yang terdiri atas peralatan, gedung, dan tanah. Lalu yang terakhir aset tak berwujud. Modal organisasi, aliansi bisnis, pelanggan, merk, reputasi, modal intelektual. Lalu ada hubungan kompetensi karyawan dengan human capital. Dalam meningkatkan kompetensi karyawan, tantangan utama yang harus diperhatikan yaitu kompetensi harus sesuai dengan strategi bisnis dan kompetensi perlu diciptakan melalui lebih dari satu mekanisme. Ada 5 cara untuk meningkatkan kompetensi karyawan yaitu 5 BITA. BUI membeli. Mengganti SDM yang lama dengan yang baru memiliki kualitas yang lebih baik. BULEP membangun. Investasi dilakukan terhadap SDM untuk meningkatkan kualitasnya menjadi lebih baik. BORO meminjam. Penggunaan konsultan atau partner efektif memungkinkan berbagi pengetahuan dan desain kerja baru. Bonus melambung. Perusahaan harus mengeluarkan karyawan yang bekerja di bawah standar. BINT mengikat. Mengikat karyawan jangan keluar merupakan tindakan kritis pada semua tingkatan. Lalu materi ketiga yaitu transformasi peran divisi SDM. Model konseptual yang dikemukakan Oka Woolrich menggambarkan bahwa transformasi divisi peran SDM yang didasarkan pada 2 dimensi utama yaitu dimensi operasional dan dimensi strategik. Dari 2 dimensi ini muncul 4 peran SDM yakni strategic partner, administrative expert, employee champion, dan change agent. Strategic partner yaitu Departemen SDM harus mampu menjadi partner bagi manajer lini dan manajemen lainnya dalam mengeksekusi strategi dan membantu merealisasikan perencanaan. Lalu administratif expert yang membantu tercapainya efisiensi administratif dan memastikan bahwa kos dapat dikurangi dan kualitas tetap terjaga secara kontinu. Lalu employee champion. Departemen SDM
harus dapat menunjukkan komitmennya terhadap manajemen dan pada waktu yang sama berusaha meningkatkan kontribusi karyawan lebih besar. Dan yang terakhir, change agent. Departemen ASDIM harus dapat menjadi agen perubahan yang kontinu, membantu proses dan kultur secara bersama, meningkatkan kapasitas organisasi untuk lebih baik. Materi selanjutnya yaitu kompetensi dalam sistem pengukuran human capital. Yang pertama ada activity level, yaitu pengukuran aktivitas rutin ASDIM seperti rekrutmen, pemberhentian, promosi, dan lain-lain untuk syarat laporan internal. Yang kedua yaitu functional level, yaitu kolaborasi dengan unit fungsional organisasi, misal divisi dalam mengukur aktivitas, mengumpulkan, dan menerjemahkan data, dan mengambil tindakan koleksi. Yang ketiga yaitu strategic level, yaitu tingkatan analisis tertinggi, sehingga dapat memberikan gambaran perusahaan secara penuh, memberikan pemahaman hubungan antar ASDIM, strategi dan kinerja. Dari ketiga tingkat kompetensi di atas, diketahui bagaimana melakukan pengukuran nilai human capital pada ketiga tingkat tersebut, dimulai dari tingkat korporat dalam unit bisnis fungsional, tingkat rendah yaitu aktivitas dari divisi SDM. Untuk mengintegrasikan sistem pengukuran tersebut menjadi sistem yang kohesif dalam suatu jalur yang terdiri dari 3 tingkat, dan pada masing-masing tingkat terdapat aktivitas yang dapat diukur beserta hasilnya. Selanjutnya, perubahan paradigma karyawan. Pandangan perusahaan yang hanya pada cost saja dalam pengelolaan human capital harus ditinggalkan. Artinya, investasi dalam sumber daya manusia dipandang bukan sebagai biaya saat ini, melainkan investasi aset masa depan. Dan yang terakhir, mengidentifikasi human capital. 2 hal yang mendukung kontribusi investasi human capital ke dalam perusahaan. Pertama, karyawan dengan human capital tinggi lebih mungkin memberi layanan konsisten dan kualitas tinggi, sehingga perusahaan tempat mereka bekerja dapat mempertahankan pelanggan atau menarik pelanggan baru. Kedua, pelanggan potensi dapat menggunakan kualitas human capital dari karyawan perusahaan sebagai alat penyaring untuk memilih layanan yang mereka sediakan. Untuk keberhasilan perusahaan, proses atau bisnis apapun tergantung pada 3 keterampilan, yaitu commodity skill, yaitu kemampuan tidak spesifik untuk bisnis tertentu, dapat langsung diperoleh dan lebih kurang sama nilainya bagi setiap bisnis, misal kemampuan mengetik, kemampuan komputer. Lalu leverage skill, yaitu pengetahuan yang meskipun tidak spesifik untuk perusahaan industri, tetap relatif lebih berharga bagi perusahaan tertentu daripada perusahaan lain, misal programmer di bank berbeda nilainya dengan programmer di perusahaan komputer. Dan yang terakhir ada proprietary skill, yaitu pengetahuan spesifik bagi perusahaan, misal hak paten dan merek. Nah, itu saja penjelasan dari saya, semoga bermanfaat. Terima kasih yang sudah menonton.